Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbul lughatil arabiyyah. Kaifa halukum? Atamanna an takunu jami'an fil khair was sihhah wal afiyah. Para pecinta bahasa Arab sekalian, bertemu lagi kita di kesempatan ini untuk membahas salah satu tema dalam ilmu nahwu, ilmu ketatahbahasa Araban, dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah al-i'rab. Anda perhatikan di layar ada tulisan-tulisan Arab. Bagaimana cara untuk membacanya dengan benar? Bagaimana cara memahami isinya? Bagaimana memahami tujuannya? Ini semua membutuhkan alat atau cara untuk membacanya dengan benar, bisa memahami isi dan maksud dari tulisan-tulisan ini. Salah satu alat untuk bisa membacanya dengan benar adalah dengan ilmu nahwu dan sorab. Dan dalam ilmu nahwu terdapat pembahasan tentang i'rab. I'rab ini berfungsi untuk menentukan bagaimana cara kita membaca akhir kata. Cara membaca akhir kata ini sekaligus merupakan simbol dari jabatan atau posisi kata dalam kalimat. Sehingga kalau kita mengetahui posisi kata dalam kalimat akan mengetahui isi atau makna serta tujuan dari kalimat tersebut. Kita mulai untuk pembahasan. Apa yang dimaksud i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiran. Yang dimaksud i'rab adalah perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata liikhtilafil awamil, yaitu karena adanya perbedaan amil atau unsur pengubah perubahan akhir kata tersebut, ada khilah yang masuk alaiha terhadap kata tersebut. Lafzon baik dalam bentuk lafaz atau takdiron atau takdirnya atau perkiraannya. Nah, Anda perhatikan di sini ada beberapa kalimat ya. Ja'a talibun. Anda perhatikan di sini i'rab akhirnya, perubahan akhirnya ini dengan dhammah. Ra'aitu taliban. Ini dengan fathah, tanwin fathah. Marartu bi talibin. Ini dengan tanwin kasrah. Ja'a talibani. Di sini akhir katanya bahkan sepertinya dengan kasroh, tetapi yang dimaksud di sini perubahannya itu bukan dengan harkat tapi dengan huruf ya, yaitu alif dan nun di sini. Ja'a mudarrisuna. Ini pun diakhiri dengan waw dan nun. Ja'at talibatun. Nah, ini dengan domah lagi. Jadi i'rab itu perubahan akhir kata itu ada dua ya, ada yang dengan harkat, ada yang dengan huruf. Ya, kita lanjutkan. Sebagaimana ketahui tadi tentang i'rab, i'rab adalah perubahan akhir kata. Dan untuk i'rab ini atau perubahan ini ada 4 macam ya. 1 rofa, 2 nasab, 3 khofad atau jar, dan keempat jazam. Rofa, nasab, khofad atau jar, dan jazam. Dari keempat perubahan ini ada yang khusus untuk isim atau kata benda, ada yang khusus untuk fiil atau kata kerja. Untuk isim ada 3 perubahan, rofa, nasab, khofad, dan jar. Untuk fiil, kata kerja, ada 3 pula perubahan, rofa, nasab, dan jazam. Fiil tidak akan khofad atau jar. Sebagaimana isim tidak akan pernah jazam. Ini harus kita jadikan ukuran ya. Harus diingat karena ini bagian dari ketentuan dalam i'rab. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Sebagaimana diketahui bahwa i'rab ini ada 4, ada rofa, ada nasab, ada khofad, dan jazam. Nah, masing-masing dari
i'rab rofa atau nasab, khofad, dan jazm ini memiliki tanda. Sebab kalau kita ingin mendefinisikan rofa apa, nasab apa, khofad apa, jazm apa, itu agak kesulitan untuk mendefinisikannya, untuk mengetahui bentuknya secara langsung, melainkan harus melalui tanda. Barangkali kalau dianalogikan seperti orang yang memiliki, apa ya, memiliki ilmu, orang tersebut tidak akan ketahui apakah dia punya ilmu atau tidak. Tapi kalau dia memperlihatkan tanda-tandanya, misalkan dia ketika berbicara itu berisi referensi pengetahuannya yang luas dalam pembicaraannya, baru orang itu akan mengetahui orang itu berilmu. Atau analogi yang lain, misalkan ada orang yang sakit sakit jantung misalkan, dan kalau orang tersebut seperti biasa, seperti orang lain, misalkan orang tidak akan mengetahui dia itu punya sakit jantung, kecuali itu diketahui dari tanda-tandanya. Tandanya apa misalkan? Tandanya itu biasanya berkeringat misalkan, dia sering berkeringat di badannya ataupun di tangannya misalkan, padahal tidak panas tapi tangannya berkeringat misalkan. Contohnya begitu ya. Nah, begitupun ropa. Ropa ini tidak akan diketahui i'rab ropa ini, melainkan melalui tandanya. Tanda ropa ada 4: dhammah, waw, alif, nun. Tanda aslinya sebetulnya dhammah, yang lain itu katanya niabah menurut para ulama ahli nahwu itu ya. Nah, dhammah berada atau menjadi tanda i'rab ropa pada 4 tempat ya: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fiil mudhari. Fiil mudhari'nya alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Selanjutnya waw. Waw ini menjadi tanda bagi i'rab rofa di 2 tempat saja, di asmaul khomsah dan jama' mudzakkar salim. Contoh-contohnya nanti dibahas ya setelah pembahasan alamat ini. Terus alif. Alif ini menjadi tanda i'rab rofa hanya pada satu tempat, yaitu pada isim musanna atau isim tasniyah. Isim musanna itu sama artinya tasniyah ya, menunjukkan dua. Dan yang terakhir dari tanda i'rab rofa adalah nun. Ini menjadi tanda i'rab rofa bagi al-af'alul khamsah. Selanjutnya i'rab nasab. I'rab nasab ini memiliki 5 tanda ya: fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Fathah ini sebagai tanda utama. Dia menjadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat: isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Jadi isim mufrad itu ketika ropa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah. Sama analoginya yang lain juga seperti itu kan ya. Alif menjadi tanda i'rab nasab pada asmaul khamsah. Kasroh menjadi tanda nasab pada jama' muannats salim. Ya menjadi tanda i'rab nasab pada isim musanna atau isim tasniyah, dan jama' mudzakkar salim. Hadfun nun. Nah, hadfun nun ini menjadi tanda i'rab nasab hanya pada satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Untuk i'rab hafad hanya memiliki 3 tanda, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Nah, kasroh menjadi tanda i'rab hafad pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Ya menjadi tanda i'rab khafad pada 3 tempat, pada asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jama' mudzakkar salim. Fathah menjadi tanda i'rab khafad pada satu tempat, yaitu pada isim ghair munsharif. Nah, terakhir jazm ya. Jazm ini memiliki 2 tanda, yaitu sukun dan al-hadfu. Untuk sukun menjadi tanda bagi i'rab jazm pada fiil mudhari shahih akhir.
Untuk al-hadfu terbagi 2 ya, menjadi tanda i'rab jazm, yaitu pada al-af'alul khamsah dengan membuang nun, hadfun nun, dan ketika fi'il mudhari'nya, di ujungnya ada mu'tal, huruf ilat ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir, maka itu pun huruf ilatnya dibuang. Nah, ini pasti agak bingung, sebab kita belum berbicara contoh. Namun di sini ada penekanan yang harus kita tekankan. Penekanannya tanda-tanda ini harus betul-betul kita kuasai ya, harus hafal ya. Kalau tidak dihafalkan, kalau tidak hafal ya itu pasti agak kesulitan. Jadi sekali lagi, tanda i'rab ini untuk masing-masing i'rab memiliki tanda ya, dan tandanya itu sudah jelas. Rafa, tanda i'rabnya dhammah, waw, alif, nun. Dhammah, waw, alif, nun. Nasab, fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun. Fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun. Hafad, tanda i'rabnya kasroh, ya, fathah. Kasroh, ya, fathah. Ada 3 ya. Jazm hanya 2 saja. Sukun, al-hadfu. Sukun, al-hadfu. Nah, ini harus betul-betul kita kuasai. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang pengiroban kalimah, sekaligus nanti kita mengetahui tanda-tanda i'rab tersebut ya. Kita perhatikan yang pertama ismul mufrad, isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan tunggal. Isim tasniyah yang kedua, ismu tasniyah ini dalam bahasa yang lain mungkin tidak ada ya. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada sebab dari tunggal biasanya langsung ke jamak. Di bahasa Arab ada ismu tasniyah yaitu isim yang menunjukkan pada 2 jumlahnya itu. Selanjutnya jamak. Dalam bahasa Arab jamak pun ada 3. Jamak, jam'ul mudzakkaris salim, jamak untuk laki-laki ya. Jam'ul muannatsis salim, jamak untuk perempuan, dan jam'ut taksir, jamak yang bentuknya itu tidak teratur. Selanjutnya ada al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah ini atau dikenal dengan isim 5 dalam kosakata Arab, bahasa Arab yang begitu banyak, ada 5 isim yang secara i'rab itu mengalami perbedaan. Nah, selanjutnya ada jenis fi'il. Nah, fi'il ini tadi sudah dibahas di awal, ada dari i'rab itu ada yang masuk ke fi'il juga, yaitu untuk perubahan rofa, nasab, dan jazam. Fi'il ini ada 3, ada fi'il madhi, mudhari, dan amar ya. Yang terkena i'rab atau mu'rab ya, hanya fi'il mudhari, sebab fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni ya. Nah, fi'il mudhari ini dilihat dari tampakan huruf-hurufnya itu terbagi 2, ada yang al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, ada al-af'alul khamsah. Nah, apa bedanya? Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un itu adalah fi'il mudhari yang belum atau tidak tersambung akhirnya itu dengan huruf apapun. Yashrabu. Nah, ini kelihatan ya, tidak ada sambungannya. Yashrabu. Berbeda dengan af'alul khamsah, di sini Anda perhatikan yashrabuna, ada waw dan nunnya. Ini sudah terhubung dengan wawu jamak. Dan yang kesembilan, ada isim ghair munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Ini bisa bentuknya itu adalah isim mufrad ataupun jamak taksir. Nah, nanti kita bahas secara detail ya. Kenapa terpisah dari pembahasan isim mufrad dan jamak taksir? Karena dalam pengiroban untuk i'rab khafad itu mengalami kelainan gitu ya. Yang ke-10, yang terakhir yang dalam daftar al-asma wal af'al untuk di-i'rab adalah fi'il mudhari al-mu'tal al-akhir, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Sebetulnya ini masih masuk ke pembahasan yang nomor ke-7. Al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Hanya di sini ada kelainan juga, yaitu ketika huruf akhirnya itu terdapat huruf ilat. Contoh misalkan di sini.
yaitu, ujungnya dengan, wawu ya, huruf ilat itu ada 3, ada alif, ada wawu, dan ada ya. Nanti di akhir juga kita akan bahas secara khusus untuk, fi-nya ya, untuk pembahasan al-asma wal af'al yang, akan di